Rebecca Klopper akhirnya angkat suara usai hadiri sidang penyebaran video syur mirip dirinya. Rebecca Klopper akhirnya buka suara terkait kasus penyebaran video syur mirip dirinya. Usai menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rebecca Klopper memberi tanggapannya mengenai kasus video syur mirip dirinya. Tak banyak berkata-kata, Rebecca Klopper hanya meminta doa agar kasusnya berjalan lancar. "Mohon doanya saja semoga lancar," kata Rebecca Klopper ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 13 November tahun 2023. Kuasa hukum Rebecca Klopper, Sandi Arifin pun menerangkan mengenai agenda persidangan yang baru saja selesai. "Jadi hari ini sudah diperiksa ada 3 orang saksi ditambah juga sebagai pelapor," ujar Sandi Arifin. Sandi Arifin pun menyebutkan saksi-saksi yang dimintai keterangan dalam persidangan kasus penyebaran video syur mirip Rebecca Klopper. "Kebetulan dari kantor kami yang dikuasakan hukum membuat laporan tadi juga ada Ai, Fadli Faisal, sudah diperiksa juga ada Lula hari ini diperiksa atas laporan Rebecca," kata Sandi Arifin. "Sekarang terdakwanya disidangkan hari ini," tutup Sandi Arifin. Seperti diberitakan sebelumnya, sidang kasus penyebaran video syur mirip Rebecca Klopper berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa kasus penyebaran video syur mirip Rebecca Klopper yaitu Bayu Firlen dihadirkan dalam persidangan tersebut. Gue takut meninggal. Lu mana lari lagi? Nanti habis sudah. Udah dipanggil soalnya. Siap bang. Maaf. Gua langsung di sana. Iya, bang. Langsung dari sini aja deh. Tadi juga ditutup, kalau di sini juga tertutup. Ini ada sidang yang lain, Mas. Nanti boleh selesai sidang boleh. Masih ada sidang yang lain, Mas. Persidangan masih ada sidang yang lain. Sudah ya, Mbak. Masih ada sidang yang lain. Setelah sidang boleh. Setelah sidang boleh. Fer,
Oh, gantian dulu. Tangan bapaknya diisi. Baik, sidang para pidana nomor 618 atas nama terdakwa Bayu Philip dibuka dan tertutup untuk umum. Boleh kita buka. Di depannya Bu ya, depan Bu ya, depan Bu ya. Thank you. Sini bang, Mas Andi. Sini bang, dikit bang. Oke bang. Ini banyak ya. 5 menit Bang, 5 menit. Ayo. Titi mana si Titi? Titi mana Titi? Udah ya. Buluk jangan dikit-dikit Bang, buluk. Riba. Riba mana? Oke udah. Ayo Bang. Jadi klien kami hanya mau menyampaikan sepatah dua kata, jadi setelah itu jangan ditanyakan lagi. Oke, nanti sisanya biar saya yang jelasin. Ya, oke. Mohon doanya biar lancar prosesnya. Jadi hari ini sudah diperiksa, ada 3 orang saksi ditambah juga sebagai pelapor. Kebetulan dari kantor kami yang dikuasakan untuk semua laporan. Tadi juga ada AI juga sudah diperiksa, juga ada Lula. Hari ini diperiksa atas laporan Rebecca yang sudah pernah dilaporkan waktu di Barreskrim, yang sekarang terdakwanya disidangkan hari ini. Jadi hari ini agendanya seperti itu. Mereka hadir untuk dimintain keterangannya satu persatu karena tadi perkaranya berhubungan dengan pornografi, jadi sidangnya tertutup. Oke? Rebecca sudah lega belum? Tersangkanya sudah diadili? Udah itu aja. Tadi ya. Rebecca senang nggak juga Ai jadi saksi hari ini membela kamu? Udah. Beka lega nggak sih ini udah disidangin kasusnya Beka? Ai mana Ai dong? Satu Ai. Ai dikit dong Ai. Aduh. Ai. Hari ini gimana? Statusnya sama Beka masih pacaran banget nggak sih? Aman ya? Ya, udah. Ya, jadi agendanya hari ini adalah proses persidangannya, pemeriksaan saksi. Ada 4 orang saksi yang diperiksa, termasuk rekan saya, Yosati Purba. Juga ada Rebecca selaku pelapor, kemudian juga ada Fadli, Ai, dan juga ada Lula. Mereka diperiksa keterangannya sebagai saksi karena pada saat kejadian, pada saat membuat laporan, mereka menerangkan bagaimana kejadiannya, terus atas akun siapa yang waktu itu kita laporkan. Jadi tadi mereka sudah diperiksa.
agenda pemeriksaan saksi. Tadi BK bertemu dengan terdakwanya, ada ngomong apa nggak apa? Tadi karena sidangnya tertutup karena terkait pornografi, jadi kita semua di luar. Tapi pada saat hadir pertama kali, mereka duduk agak jauh sih, tapi tidak ketemu. Memang tidak dipertemukan dan juga duduknya jauh. Jadi saya juga menghimbau kepada para pemain medsos, jangan sampai ada kejadian ini lagi, karena akhirnya terbukti bahwa dimanapun mereka melakukan ini bisa diproses hukum gitu loh. Jadi saya menghimbau dengan keras kepada oknum pengguna media sosial, jangan sampai melakukan ini terhadap klien kami, karena sekarang sudah terbukti bahwa pelaku tersebut sudah bisa disidangkan. Sidang berapa sih ini Bang? Hari ini sidang kedua, agendanya pemeriksaan saksi-saksi. Sebenarnya mungkin dugaan tindak pidana sendiri berapa tahun sih Bang kalau untuk hukumannya nih? Nanti kalau mengenai hukumannya itu kewenangannya jaksa dan pengadilan, jadi silakan tanyakan kepada jaksa yang tadi menyidangkan. Sidang selanjutnya kapan mungkin Mas Agus? Sidang selanjutnya minggu depan. Agendanya itu ada saksi tambahan yang mungkin akan diperiksa. Masih di hari Senin? Masih di hari yang sama. Saksi tambahannya dari Keterangan apa mungkin yang tadi diberikan AI dan saksi lainnya? Keterangannya terkait dengan pada saat kejadian waktu mendapatkan informasi, dan juga dari klien kami juga pada saat mendapatkan link tersebut, pelakunya siapa, akunnya apa. Jadi itu yang ditanyakan dari lebih pastinya. Kalau untuk akunnya sendiri, saksi-saksi ini sebenarnya tahu nggak sih Bang? Kenapa? Akunnya sendiri, saksinya itu pada tahu nggak gitu yang punya akunnya siapa dan lain-lain? Enggak, kita nggak ada yang tahu karena ini kan tertangkapnya di luar kota. Jadi kita juga nggak kenal. Jadi juga kita nggak tahu setelah sudah diproses di pihak penyidik, kemudian diproses di persidangan. Berarti benar Bang terdakwanya sendiri masih di bawah umur, benar Bang? Kenapa? Terdakwanya sendiri tadi bayi itu masih di bawah umur, itu benar? Aku Masih nggak tahu sekolah? deh. Nanti tanya sama jaksanya, karena kita waktu itu bikin laporannya kita juga nggak ketemu sama pelakunya. Tapi yang pasti tadi RPK menyampaikan bahwa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak polisian, khususnya Bareskrim Polri, Direktorat Cyber, karena sudah memproses dengan cepat, dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada pihak kejaksaan dan pengadilan yang dalam memproses pelaku yang sedang berjalan ini. Berarti RPK dan para saksi, RPK sama saksi pada nggak kenal sama pemilik akun ini? Enggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal. Jadi memang hari ini tadi kan teman-teman menanyakan agak bingung. Hari ini Rebecca yang sebagai pelapor, tapi karena waktu itu dikuasakan ke Dinas Sandi Purba, jadi beliau sebagai pelapor kuasanya, tapi Rebecca juga sebagai saksi korban di situ. Bang, berdasarkan dakwaan di dalam SPP, isi dakwaan bahwa perekam itu adalah Rizky Palevi Bang. Apakah pihak Abang atau pihak Rebecca akan mengejar sosok perekam? Kita kuasa hukum hanya sebatas mendapatkan kuasa untuk melaporkan akun-akun oknum yang sedang kita laporkan. Untuk yang lainnya bukan dalam kuasa kami, karena kita hanya menjalankan laporan yang sudah berjalan, yang sekarang lagi disidangkan. Akun yang mana sih Bang? Boleh Sebut nama akunnya. Aku lupa namanya apa ya waktu itu ya. Dede Gemoy itu bukan Mas? Ada lah, nanti nggak boleh disebutin, pokoknya udah disidangkan. motifnya apa Bang kalau dia pengakuannya Bang? Iya. Saya juga nggak tahu ya, tapi yang pasti tadi sudah mengakui perbuatannya. Tadi udah di dalam juga sudah mengakui perbuatannya. Tapi apakah Rebecca akan mencoba untuk itu soal perekam itu Bang? Sosok perekam itu apakah akan coba dikejar? Sampai sejauh ini belum dibicarakan kepada kami, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa kuasa kami hanya sebatas melaporkan oknum yang melakukan postingan penyebar ini Instagram yang kemarin kita laporkan. Tadi juga BK menyampaikan untuk menghimbau kepada yang bermain medsos jangan melakukan hal ini lagi terhadap klien kami, karena kita bisa membuktikan bahwa dimanapun mereka melakukan penyebaran, kalau kita melaporkan ya akhirnya bisa akan terproses oleh hukum. Bang, artinya dia berapa kali yang menyebarkan? Yang pertama kalinya Bang? Saya nggak tahu pasti, tapi yang pasti yang akhirnya terproses yang ini. Bang, video itu sendiri kebenaran seperti apa Bang? Kenapa? Video yang beredar itu kebenarannya seperti apa? Videonya? Iya. Ya. Itu beneran Rebecca atau memang mirip Rebecca Bang? Kan waktu itu klien kami sudah menyampaikan, sudah melakukan permintaan maaf. Jadi
saya rasa jangan bicara lagi ke belakang, kita menjalani proses hukum yang sedang berjalan. Jadi untuk berikutnya mungkin mereka tidak akan hadir lagi, kita sebagai kuasa hukum yang memantau atau mengikuti proses persidangan ini sampai selesai. Dari pihak RBK sendiri masih ada rasa trauma atau apa gitu Bang yang Kalau trauma pasti, bahkan tadi juga teman-teman bisa melihat bagaimana respon dia masih agak sedih, agak shock. Dan juga satu pesannya, yang bersangkutan terdakwa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Bang, terlapor sudah pernah bertemu Rebecca langsung dan meminta maaf secara langsung? Belum. Aku nggak tahu tadi dalam di dalam tadi Secara personal berarti ingin pihak sana baru ketemu tadi. belum ada permintaan Nanti maaf minggu depan mungkin saksi berikutnya, ya tapi mungkin mereka tidak akan hadir lagi karena tadi sudah diperiksa keterangannya sebagai saksi. Tinggal kita sebagai kuasa hukum yang dikuasakan untuk menangani case ini, kita yang hadir. Bang Ai datang sebagai pacar Rebecca apa sebagai? Aduh, aku nggak nanya soal itu. Tapi yang pasti Ai dari tadi malam sudah komunikasi sama kami bahwa kita akan hadir di persidangan. Yang pertama untuk support, yang kedua diminta keterangan sebagai saksi, dia akan. Rebecca Klopper akhirnya angkat suara usai hadiri sidang penyebaran video syur mirip dirinya. Rebecca Klopper akhirnya buka suara terkait kasus penyebaran video syur mirip dirinya. Usai menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rebecca Klopper memberi tanggapannya mengenai kasus video syur mirip dirinya. Tak banyak berkata-kata, Rebecca Klopper hanya meminta doa agar kasusnya berjalan lancar. Mohon doanya saja semoga lancar, kata Rebecca Klopper ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 13 November tahun 2023. Kuasa hukum Rebecca Klopper, Sandi Arifin pun menerangkan mengenai agenda persidangan yang baru saja selesai. Jadi hari ini sudah diperiksa ada 3 orang saksi ditambah juga sebagai pelapor, ujar Sandi Arifin. Sandi Arifin pun menyebutkan saksi-saksi yang dimintai keterangan dalam persidangan kasus penyebaran video syur mirip Rebecca Klopper. Kebetulan dari kantor kami yang dikuasakan hukum membuat laporan tadi juga ada Ai, Fadli Faisal, sudah diperiksa juga ada Lula hari ini diperiksa atas laporan Rebecca, kata Sandi Arifin. Sekarang terdakwanya disidangkan hari ini, tutup Sandi Arifin. Seperti diberitakan sebelumnya, sidang kasus penyebaran video syur mirip Rebecca Klopper berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa kasus penyebaran video syur mirip Rebecca Klopper yaitu Bayu Firlen dihadirkan dalam persidangan tersebut. Apa Inang? Gue takut meninggal. Lu mana lari lagi? Nanti habis ini. Udah dipanggil soalnya. Siap Bang. Maaf. Langsung dari sini aja deh.
Tadi juga ditutup, kalau di sini juga tertutup. Ini ada sidang yang lain, Mas. Nanti boleh selesai sidang boleh. Masih ada sidang yang lain, Mas. Persidangan masih ada sidang yang lain. Sudah ya, Mbak. Masih ada sidang yang lain. Setelah sidang boleh. Setelah sidang boleh. Ferdi. Gantian dulu. Tangan bapaknya ngisi. Kita mulai ya. Baik, sidang perkara pidana nomor 618 atas nama terdakwa Bayu Firly dibuka dan tertutup untuk umum. Boleh gue cabut ya. Di depan ya, Bu ya. Depan Bu ya. Depan Bu ya. Thank you. Sini, Bang. Mas Andi. Sini, Bang. Sini, Bang. Dikit, Bang. Oke, Bang. Ini banyak ya. 5 menit ya, Bang, 5 menit. Yuk. Titi mana sih, Titi? Mix. Titi mana, Titi? Udah ya. Buluk jangan tinggi-tinggi, Bang, buluk. Riba. Mikro mana? Yo, Bang. Jadi klien kami hanya mau menyampaikan sepatah dua kata, jadi setelah itu jangan ditanyakan lagi. Oke, nanti sisanya biar saya jelasin. Ya, oke. Mohon doanya biar lancar prosesnya. Jadi hari ini sudah diperiksa, ada 3 orang saksi ditambah juga sebagai pelapor. Kebetulan dari kantor kami yang dikuasakan untuk membuat laporan. Tadi juga ada AI juga sudah diperiksa, juga ada Lula. Hari ini diperiksa atas laporan PBK yang sudah pernah dilaporkan waktu di Barreskrim, yang sekarang terdakwanya disidangkan hari ini. Jadi hari ini agendanya seperti itu. Mereka hadir untuk dimintain keterangannya satu persatu karena tadi perkaranya ada hubungan dengan pornografi, jadi sidangnya tertutup. Oke. RBK sudah lega belum? Tersangkanya sudah diadili. Iya. Udah itu aja. Tadi ya. RBK senang nggak juga AI jadi saksi hari ini membela kamu? Manis. BK lega nggak sih ini udah disidangin kasusnya BK? AI mana AI dong? Satu satu AI. Ayo dikit dong, Ai. Aduh. AI dikit banget. Hari ini AI manis. Statusnya sama BK masih banget nggak sih?
Ya, sudah. Ya, jadi agendanya hari ini adalah proses persidangannya, pemeriksaan saksi. Ada 4 orang saksi yang diperiksa, termasuk rekan saya yang di Purba. Juga ada Rebecca selaku pelapor, kemudian juga ada Fadli, Ai, dan juga ada Lula. Mereka diperiksa keterangannya sebagai saksi karena pada saat kejadian, pada saat membuat laporan, mereka menerangkan bagaimana kejadiannya, terus atas akun siapa yang waktu itu kita laporkan. Jadi tadi mereka sudah diperiksa dengan agenda pemeriksaan saksi. Tadi BK bertemu dengan terdakwanya, ada ngomong apa nggak apa? Tadi karena sidangnya tertutup karena terkait pornografi, jadi kita semua di luar. Tapi pada saat hadir pertama kali, mereka duduk agak jauh sih, tapi tidak ketemu. Memang tidak dipertemukan dan juga duduknya jauh. Jadi saya juga menghimbau kepada ya para pemain medsos, jangan sampai ada kejadian ini lagi, karena akhirnya terbukti bahwa dimanapun mereka melakukan ini bisa diproses hukum gitu loh. Jadi saya menghimbau dengan keras kepada ya oknum pengguna media sosial, jangan sampai melakukan ini terhadap klien kami, karena sekarang sudah terbukti bahwa pelaku tersebut sudah bisa disidangkan. Sidang berapa sih ini Bang? Hari ini sidang kedua, agendanya pemeriksaan saksi-saksi. Sebenarnya mungkin dugaan tindak pidana sendiri berapa tahun sih Bang kalau untuk hukumannya nih? Jadi kalau mengenai hukumannya itu kewenangannya jaksa dan pengadilan, jadi silakan tanyakan kepada jaksa yang tadi menyidangkan. Sidang selanjutnya kapan mungkin Mas Andi? Sidang selanjutnya minggu depan. Agendanya itu ada saksi tambahan yang mungkin akan diperiksa. Masih di hari Senin? Masih di hari yang sama. Saksi tambahannya dari Apa mungkin yang tadi diberikan Ai dan saksi lainnya? Keterangannya terkait dengan pada saat kejadian waktu mendapatkan informasi, dan juga dari klien kami juga pada saat mendapatkan link tersebut, pelakunya siapa, akunnya apa. Jadi itu yang ditanyakan tadi lebih pastinya. Kalau untuk akunnya sendiri, saksi-saksi ini sebenarnya tahu nggak sih Bang? Kenapa? Akunnya sendiri, saksinya itu pada tahu nggak gitu yang punya akunnya siapa dan lain-lain? Enggak, kita nggak ada yang tahu karena ini kan tertangkapnya di luar kota. Jadi kita juga nggak kenal. Jadi juga kita nggak tahu setelah sudah diproses di pihak penyidik, kemudian diproses di persidangan. Berarti benar Bang terdakwanya sendiri masih di bawah umur, benar Bang? Kenapa? Terdakwanya sendiri tadi bayi itu masih di bawah umur, itu benar? Aku nggak tahu deh. Nanti tanya sama jaksanya, karena kita waktu itu bikin laporannya kita juga nggak ketemu sama pelakunya. Tapi yang pasti tadi Rebecca menyampaikan bahwa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak polisian, khususnya Bareskrim Polri, Direktorat Cyber, karena sudah memproses dengan cepat, dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada pihak kejaksaan dan pengadilan yang dalam memproses pelaku yang sedang berjalan ini. Berarti Rebecca dan para saksi, Rebecca sama saksi pada nggak kenal sama pemilik akun ini? Enggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal. Jadi memang hari ini tadi kan teman-teman menanyakan agak bingung. Hari ini Rebecca yang sebagai pelapor, tapi karena waktu itu dikuasakan ke Rio Sandi Purba, jadi beliau sebagai pelapor kuasanya, tapi Rebecca juga sebagai saksi korban di situ. Bang, berdasarkan dakwaan di dalam SPP, isi dakwaan bahwa perekam itu adalah Rizky Paveki, Bang. Apakah pihak Abang atau pihak Rebecca akan mengejar sosok perekam itu? Kita kuasa hukum hanya sebatas mendapatkan kuasa untuk melaporkan akun-akun oknum yang sedang kita laporkan. Untuk yang lainnya bukan dalam kuasa kami, karena kita hanya menjalankan laporan yang sudah berjalan, yang sekarang lagi disidangkan. Akun yang mana sih Bang? Boleh Sebut nama akunnya. Aku lupa namanya apa ya waktu itu ya. Bebe Gemo itu bukan Bang? Ada lah, nanti nggak boleh disebutin, pokoknya udah disidangkan. motifnya apa Bang kalau dia pengakuannya Bang? Iya. Saya juga nggak tahu ya, tapi yang pasti tadi sudah mengakui perbuatannya. Tadi udah di dalam juga sudah mengakui perbuatan. Tapi apakah Rebecca akan mencoba untuk itu soal perekam itu Bang? Sosok perekam itu apakah akan coba dikejar? Sampai sejauh ini belum dibicarakan kepada kami, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa kuasa kami hanya sebatas melaporkan oknum yang melakukan postingan penyebar ini Instagram yang kemarin kita laporkan. Tadi juga BK menyampaikan untuk menghimbau kepada ya yang bermain medsos
jangan melakukan hal ini lagi terhadap klien kami, karena kita bisa membuktikan bahwa dimanapun mereka melakukan penyebaran, kalau kita melaporkan ya akhirnya bisa akan terproses oleh hukum. Pak, akhirnya dia berapa kali yang menyebarkan? Yang pertama kali menyebarkan? Saya nggak tahu pasti, tapi yang pasti yang akhirnya terproses yang ini. Bang, video itu sendiri kebenarannya seperti apa, Bang? Kenapa? Video yang beredar itu kebenarannya seperti apa? Videonya? Iya. Ya, Itu beneran Rebecca atau memang mirip Rebecca, Bang? kan waktu itu klien kami sudah menyampaikan, sudah melakukan permintaan maaf. Jadi saya rasa jangan bicara lagi ke belakang, kita menjalani proses hukum yang sedang berjalan. Jadi untuk berikutnya mungkin mereka tidak akan hadir lagi. Kita sebagai kuasa hukum yang memantau atau mengikuti proses persidangan ini sampai selesai. Dari pihak Rebecca sendiri ada rasa trauma atau apa gitu, Bang, yang Kalau trauma pasti, bahkan tadi juga teman-teman bisa melihat bagaimana respon dia masih agak sedih, agak shock. Dan juga satu pesannya, yang bersangkutan terdakwa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Bang, terlapor sudah pernah bertemu Rebecca langsung dan meminta maaf secara langsung? Belum. Aku nggak tahu tadi di dalam. Di dalam. Tadi. Secara personal berarti pihak sana Baru ketemu tadi. belum ada permintaan Nanti maaf. minggu depan mungkin saksi berikutnya, ya tapi mungkin mereka tidak akan hadir lagi karena tadi sudah diperiksa keterangannya sebagai saksi. Tinggal kita sebagai kuasa hukum yang dikuasakan untuk menangani case ini, kita yang hadir. Bang, Ai datang sebagai pacar Rebecca apa sebagai? Aduh, aku nggak nanya soal itu, tapi yang pasti Ai dari tadi malam sudah komunikasi sama kami bahwa kita akan hadir di persidangan. Yang pertama untuk support, yang kedua diminta keterangan sebagai saksi. Dia akan Rebecca Klopper akhirnya angkat suara usai hadiri sidang penyebaran video syur mirip dirinya. Rebecca Klopper akhirnya buka suara terkait kasus penyebaran video syur mirip dirinya. Usai menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rebecca Klopper memberi tanggapannya mengenai kasus video syur mirip dirinya. Tak banyak berkata-kata, Rebecca Klopper hanya meminta doa agar kasusnya berjalan lancar. Mohon doanya saja semoga lancar, kata Rebecca Klopper ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 13 November tahun 2023. Kuasa hukum Rebecca Klopper, Sandi Arifin pun menerangkan mengenai agenda persidangan yang baru saja selesai. Jadi hari ini sudah diperiksa ada 3 orang saksi ditambah juga sebagai pelapor, ujar Sandi Arifin. Sandi Arifin pun menyebutkan saksi-saksi yang dimintai keterangan dalam persidangan kasus penyebaran video syur mirip Rebecca Klopper. Kebetulan dari kantor kami yang dikuasakan hukum membuat laporan tadi juga ada Ai, Fadli Faisal, sudah diperiksa juga ada Lula hari ini diperiksa atas laporan Rebecca, kata Sandi Arifin. Sekarang terdakwanya disidangkan hari ini, tutup Sandi Arifin. Seperti diberitakan sebelumnya, sidang kasus penyebaran video syur mirip Rebecca Klopper berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa kasus penyebaran video syur mirip Rebecca Klopper yaitu Bayu Firlen dihadirkan dalam persidangan tersebut. Gue takut meninggal. Lu mana lari lagi? nanti habis sudah. Udah dipanggil langsung naik. Siap, Bang. Maaf. Gua langsung di sana. Langsung dari sini aja deh.
juga ditutup, kalau di sini juga tertutup. Ini ada sidang yang lain, Mas. Nanti boleh selesai sidang boleh. Masih ada sidang yang lain, Mas. Persidangan masih ada sidang yang lain. Sudah ya, Mbak. Masih ada sidang yang lain. Setelah sidang boleh. Setelah sidang boleh. Ferdi. Ada opsi tadi nggak ikut ya? Ada opsi tadi nggak ikut ya? Ada opsi tadi nggak ikut. Oh, gantian, Bu. Tangan bapaknya ngisi. Kita mulai ya. Baik, sidang perkara pidana nomor 618 atas nama terdakwa Bayu Firdan dibuka dan tertutup untuk umum. Boleh buka-buka ya. Di depannya Bu ya, depan Bu ya, depan Bu ya. Thank you. Sini, Bang. Mas Andi. Sini, Bang. Sini, Bang. Dikit, Bang. Oke, Bang. Ini banyak ya? 5 menit ya bang, 5 menit. Yuk. Titi mana sih, Titi? Titi mana, Titi? Udah ya? Buluk jangan dikit-dikit bang, buluk. Minggu mana? Yo bang. Jadi, klien kami hanya mau menyampaikan sepatah dua kata, jadi setelah itu jangan ditanyakan lagi, oke? Nanti sisanya biar saya jelasin. Ya, oke? Mohon doanya biar lancar prosesnya. Jadi hari ini sudah diperiksa, ada 3 orang saksi ditambah juga sebagai pelapor. Kebetulan dari kantor kami yang dikuasakan untuk semua laporan. Tadi juga ada AI juga sudah diperiksa, juga ada Lula. Hari ini diperiksa atas laporan Rebecca yang sudah pernah dilaporkan waktu di Barreskrim, yang sekarang terdakwanya disidangkan hari ini. Jadi hari ini agendanya seperti itu. Mereka hadir untuk dimintain keterangannya satu persatu karena tadi perkaranya ada hubungan dengan pornografi, jadi sidangnya tertutup. Oke? Rebecca sudah lega belum? Tersangkanya sudah diadili. Iya. Udah itu aja. Tadi ya. Rebecca senang nggak juga Ai jadi saksi hari ini membela kamu ke depan? Beka lega nggak sih ini udah disidangin kasusnya Beka? Ai mana Ai dong? Satu satu Ai. Ai dikit dong, Ai. Aduh. Ai. Dikit banget. Hari ini Ai nemani. Statusnya sama Beka masih pacaran banget nggak sih?
aman ya. Ya, udah. Ya, jadi agendanya hari ini adalah proses persidangannya, pemeriksaan saksi. Ada 4 orang saksi yang diperiksa, termasuk rekan saya yang Sandi Purba. Juga ada Rebecca selaku pelapor, kemudian juga ada Fadli, Ai, dan juga ada Lula. Mereka diperiksa keterangannya sebagai saksi karena pada saat kejadian, pada saat membuat laporan, mereka menerangkan bagaimana kejadiannya, terus atas akun siapa yang waktu itu kita laporkan. Jadi tadi mereka sudah diperiksa dengan agenda pemeriksaan saksi. Tadi BK bertemu dengan terdakwanya, ada ngomong apa nggak apa? Tadi karena sidangnya tertutup karena terkait pornografi, jadi kita semua di luar. Tapi pada saat hadir pertama kali, mereka duduk agak jauh sih, tapi tidak ketemu. Memang tidak dipertemukan dan juga duduknya jauh. Jadi saya juga menghimbau kepada ya para pemain medsos, jangan sampai ada kejadian ini lagi, karena akhirnya terbukti bahwa dimanapun mereka melakukan ini bisa diproses hukum gitu loh. Jadi saya menghimbau dengan keras kepada ya oknum pengguna media sosial, jangan sampai melakukan ini terhadap klien kami, karena sekarang sudah terbukti bahwa pelaku tersebut sudah bisa disidangkan. Sidang berapa sih ini Bang? Hari ini sidang kedua, agendanya pemeriksaan saksi-saksi. Sebenarnya mungkin dugaan tindak pidananya sendiri berapa tahun sih Bang kalau untuk hukumannya nih? Jadi kalau mengenai hukumannya itu kewenangannya jaksa dan pengadilan, jadi silakan tanyakan kepada jaksa yang tadi menyidangkan. Sidang selanjutnya kapan mungkin Mas Andi? Sidang selanjutnya minggu depan. Agendanya itu ada saksi tambahan yang mungkin akan diperiksa. Masih di hari Senin? Masih di hari yang sama. Saksi tambahannya dari Keterangan apa mungkin yang tadi diberikan Ai dan saksi lainnya? Keterangannya terkait dengan pada saat kejadian waktu mendapatkan informasi, dan juga dari klien kami juga pada saat mendapatkan link tersebut, pelakunya siapa, akunnya apa. Jadi itu yang ditanyakan tadi lebih pastinya. Kalau untuk akunnya sendiri, saksi-saksi ini sebenarnya tahu nggak sih Bang? Kenapa? Akunnya sendiri, saksinya itu pada tahu nggak gitu yang punya akunnya siapa dan lain-lain? Enggak, kita nggak ada yang tahu karena ini kan tertangkapnya di luar kota. Jadi kita juga nggak kenal. Jadi juga kita nggak tahu setelah sudah diproses di pihak penyidik, kemudian diproses di persidangan. Berarti benar Bang terdakwanya sendiri masih di bawah umur, benar? Kenapa? Terdakwanya sendiri tadi bayi itu masih di bawah umur, itu benar? Aku Masih nggak tahu deh. Nanti tanya sama jaksanya, karena kita waktu itu bikin laporannya kita juga nggak ketemu sama pelakunya. Tapi yang pasti tadi Rebecca menyampaikan bahwa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak polisian, khususnya Bareskrim Polri, Direktorat Cyber, karena sudah memproses dengan cepat, dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada pihak kejaksaan dan pengadilan yang dalam memproses pelaku yang sedang berjalan ini. Berarti Rebecca dan para saksi, Rebecca sama saksi pada nggak kenal sama pemilik akun ini? Enggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal. Jadi memang hari ini tadi kan teman-teman menanyakan agak bingung. Hari ini Rebecca yang sebagai pelapor, tapi karena waktu itu dikuasakan ke Rio Sandi Purba, jadi beliau sebagai pelapor kuasanya, tapi Rebecca juga sebagai saksi korban di situ. Bang, berdasarkan dakwaan di dalam SPP, isi dakwaan bahwa perekam itu adalah Rizky Pabeki, Bang. Apakah pihak Abang atau pihak Rebecca akan mengejar sosok perekam? Kita kuasa hukum hanya sebatas mendapatkan kuasa untuk melaporkan akun-akun oknum yang sedang kita laporkan. Untuk yang lainnya bukan dalam kuasa kami, karena kita hanya menjalankan laporan yang sudah berjalan, yang sekarang lagi disidangkan. Akun yang mana sih Bang? Boleh Sebut nama akunnya. Aku lupa namanya apa ya waktu itu ya. Dede Gemo itu bukan Mas? Adalah, nanti nggak boleh disebutin, pokoknya udah disidangkan. motifnya apa Bang kalau dia pengakuannya Bang? Iya. Saya juga nggak tahu ya. Tapi yang pasti tadi sudah mengakui perbuatannya. Tadi udah di dalam juga sudah mengakui perbuatan. Tapi apakah Rebecca akan mencoba untuk itu soal perekam itu Bang? Sosok perekam itu apakah akan coba dikejar? Sampai sejauh ini belum dibicarakan kepada kami, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa kuasa kami hanya sebatas melaporkan oknum yang melakukan postingan penyebar ini Instagram yang kemarin kita laporkan. Tadi juga BK menyampaikan untuk menghimbau kepada ya yang bermain medsos,
jangan melakukan hal ini lagi terhadap klien kami, karena kita bisa membuktikan bahwa dimanapun mereka melakukan penyebaran, kalau kita melaporkan ya akhirnya bisa akan terproses oleh hukum. Bang, akhirnya dia berapa kali yang menyebarkan? Yang pertama kali menyebarkan? Saya nggak tahu pasti, tapi yang pasti yang akhirnya terproses yang ini. Bang, video itu sendiri kebenaran seperti apa, Bang? Kenapa? Video yang beredar itu kebenarannya seperti apa? Videonya? Iya. Ya, Itu beneran Rebecca atau memang mirip Rebecca, Bang? kan waktu itu klien kami sudah menyampaikan, sudah melakukan permintaan maaf. Jadi saya rasa jangan bicara lagi ke belakang, kita menjalani proses hukum yang sedang berjalan. Jadi untuk berikutnya mungkin mereka tidak akan hadir lagi. Kita sebagai kuasa hukum yang memantau atau mengikuti proses persidangan ini sampai selesai. Dari pihak Rebecca sendiri masih ada rasa trauma atau apa gitu Bang yang Kalau trauma pasti, bahkan tadi juga teman-teman bisa melihat bagaimana respon dia masih agak sedih, agak shock. Dan juga satu pesannya, yang bersangkutan terdakwa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Bang, terlapor sudah pernah bertemu Rebecca langsung dan meminta maaf secara langsung? Belum. Aku nggak tahu tadi di dalam. Di dalam. Tadi. Secara personal berarti ingin pihak sana Baru ketemu tadi. belum ada permintaan Nanti maaf. minggu depan mungkin saksi berikutnya, ya tapi mungkin mereka tidak akan hadir lagi karena tadi sudah diperiksa keterangannya sebagai saksi. Tinggal kita sebagai kuasa hukum yang dikuasakan untuk menangani case ini, kita yang hadir. Bang, Ai datang sebagai pacar Rebecca apa sebagai... Aduh, aku nggak nanya soal itu. Tapi yang pasti Ai dari tadi malam sudah komunikasi sama kami bahwa kita akan hadir di persidangan. Yang pertama untuk support, yang kedua diminta keterangan sebagai saksi, dia akan. Rebecca Klopper akhirnya angkat suara usai hadiri sidang penyebaran video syur mirip dirinya. Rebecca Klopper akhirnya buka suara terkait kasus penyebaran video syur mirip dirinya. Usai menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rebecca Klopper memberi tanggapannya mengenai kasus video syur mirip dirinya. Tak banyak berkata-kata, Rebecca Klopper hanya meminta doa agar kasusnya berjalan lancar. Mohon doanya saja semoga lancar, kata Rebecca Klopper ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 13 November tahun 2023. Kuasa hukum Rebecca Klopper, Sandi Arifin pun menerangkan mengenai agenda persidangan yang baru saja selesai. Jadi hari ini sudah diperiksa ada 3 orang saksi ditambah juga sebagai pelapor, ujar Sandi Arifin. Sandi Arifin pun menyebutkan saksi-saksi yang dimintai keterangan dalam persidangan kasus penyebaran video syur mirip Rebecca Klopper. Kebetulan dari kantor kami yang dikuasakan hukum membuat laporan tadi juga ada Ai, Fadli Faisal, sudah diperiksa juga ada Lula hari ini diperiksa atas laporan Rebecca, kata Sandi Arifin. Sekarang terdakwanya disidangkan hari ini, tutup Sandi Arifin. Seperti diberitakan sebelumnya, sidang kasus penyebaran video syur mirip Rebecca Klopper berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa kasus penyebaran video syur mirip Rebecca Klopper yaitu Bayu Firlen dihadirkan dalam persidangan tersebut. Apa Inang? Gue takut meninggal. Lu mana lari lagi? Nanti habis ini. Udah dipanggil soalnya. Siap Bang. Langsung dari sini aja deh.
ditutup, kalau di sini juga tertutup. Ini ada sidang yang lain, Mas. Nanti boleh selesai sidang boleh. Masih ada sidang yang lain, Mas. Persidangan masih ada sidang yang lain. Sudah ya, Mbak. Masih ada sidang yang lain. Setelah sidang boleh. Setelah sidang boleh. Ferdi. Ada opsi tadi nggak ikut. Ada opsi tadi nggak ikut. Ada opsi tadi nggak ikut. Oh, gantian dulu. Aman bapaknya ngisi. Kita mulai ya. Baik, sidang perkara pidana nomor 618 atas nama terdakwa Bayu Philip dibuka dan tertutup untuk umum. Boleh kita buka ya. Di depan ya Bu ya, depan Bu ya, depan Bu ya. Thank you. Sini, Bang. Mas Andi. Sini, Bang. Sini, Bang. Dikit, Bang. Oke, Bang. Ini nggak banyak ya? 5 menit ya Bang, 5 menit. Yuk. Titi mana sih, Titi? Titi mana, Titi? Udah ya? Buluk yang tinggi-tinggi Bang, buluk. Itu mana? Yo Bang. Jadi klien kami hanya mau menyampaikan sepatah dua kata, jadi setelah itu jangan ditanyakan lagi. Oke, nanti sisanya biar saya jelasin. Ya, oke. Mohon doanya biar lancar prosesnya. Jadi hari ini sudah diperiksa, ada 3 orang saksi ditambah juga sebagai pelapor. Kebetulan dari kantor kami yang dikuasakan untuk semua laporan. Tadi juga ada AI juga sudah diperiksa, juga ada 2. Hari ini diperiksa atas laporan PBK yang sudah pernah dilaporkan waktu di Barreskrim, yang sekarang terdakwanya disidangkan hari ini. Jadi hari ini agendanya seperti itu. Mereka hadir untuk dimintain keterangannya satu persatu karena tadi perkaranya ada hubungan dengan pornografi, jadi sidangnya tertutup. Oke? RBK sudah lega belum? Tersangkanya sudah diadili? Iya. Udah itu aja. Tadi ya. RBK senang nggak juga AI jadi saksi hari ini membela kamu? Minum manis. BK lega nggak sih nih udah disidangin kasusnya BK? AI mana AI dong? Satu satu AI. Ayo dikit dong, Ai. Aduh. AI. Hari ini minum manis. Statusnya sama BK masih banget nggak sih?
gimana ya? Ya, sudah. Ya, jadi agendanya hari ini adalah proses persidangannya, pemeriksaan saksi. Ada 4 orang saksi yang diperiksa, termasuk rekan saya, Yosani Purba. Juga ada Rebecca selaku pelapor, kemudian juga ada Fadli, Ai, dan juga ada Lula. Mereka diperiksa keterangannya sebagai saksi karena pada saat kejadian, pada saat membuat laporan, mereka menerangkan bagaimana kejadiannya, terus atas akun siapa yang waktu itu kita laporkan. Jadi tadi mereka sudah diperiksa dengan agenda pemeriksaan saksi. Tadi BK bertemu dengan terdakwanya, ada ngomong apa nggak apa? Tadi karena sidangnya tertutup karena terkait pornografi, jadi kita semua di luar. Tapi pada saat hadir pertama kali, mereka duduk agak jauh sih, tapi tidak ketemu. Memang tidak dipertemukan dan juga duduknya jauh. Jadi saya juga menghimbau kepada ya para pemain medsos, jangan sampai ada kejadian ini lagi, karena akhirnya terbukti bahwa dimanapun mereka melakukan ini bisa diproses hukum gitu loh. Jadi saya menghimbau dengan keras kepada ya oknum-oknum pengguna media sosial, jangan sampai melakukan ini terhadap klien kami, karena sekarang sudah terbukti bahwa pelaku tersebut sudah bisa disidangkan. Sidang berapa sih ini Bang? Hari ini sidang kedua, agendanya pemeriksaan saksi-saksi. Sebenarnya mungkin dugaan tindak pidana sendiri berapa tahun sih Bang kalau untuk hukumannya gitu? Jadi kalau mengenai hukumannya itu kewenangannya jaksa dan pengadilan, jadi silakan tanyakan kepada jaksa yang tadi menyidangkan. Sidang selanjutnya kapan mungkin Mas Andi? Sidang selanjutnya minggu depan. Agendanya itu ada saksi tambahan yang mungkin akan diperiksa. Masih di hari Senin? Masih di hari yang sama. Saksi tambahannya dari Apa mungkin yang tadi diberikan Ai dan saksi lainnya? Keterangannya terkait dengan pada saat kejadian waktu mendapatkan informasi, dan juga dari klien kami juga pada saat mendapatkan link tersebut, pelakunya siapa, akunnya apa. Jadi itu yang ditanyakan tadi lebih pastinya. Kalau untuk akunnya sendiri, saksi-saksi ini sebenarnya tahu nggak sih Bang? Kenapa? Akunnya sendiri, saksinya itu pada tahu nggak gitu yang punya akunnya siapa dan lain-lain? Enggak, kita nggak ada yang tahu karena ini kan tertangkapnya di luar kota. Jadi kita juga nggak kenal. Jadi juga kita nggak tahu setelah sudah diproses di pihak penyidik, kemudian diproses di persidangan. Berarti benar Bang terdakwanya sendiri masih di bawah umur, benar Bang? Kenapa? Terdakwanya sendiri tadi bayi itu masih di bawah umur, itu benar? Aku Masih nggak tahu sekolah? deh. Nanti tanya sama jaksanya, karena kita waktu itu bikin laporannya kita juga nggak ketemu sama pelakunya. Tapi yang pasti tadi Rebecca menyampaikan bahwa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak polisian, khususnya Bareskrim Polri, Direktorat Cyber, karena sudah memproses dengan cepat, dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada pihak kejaksaan dan pengadilan yang dalam memproses pelaku yang sedang berjalan ini. Berarti Rebecca dan para saksi, Rebecca sama saksi pada nggak kenal sama pemilik akun ini? Enggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal. Jadi memang hari ini tadi kan teman-teman menanyakan agak bingung. Hari ini Rebecca yang sebagai pelapor, tapi karena waktu itu dikuasakan ke Yosani Purba, jadi beliau sebagai pelapor kuasanya, tapi Rebecca juga sebagai saksi korban di sini. Bang, berdasarkan dakwaan di dalam SIPP, isi dakwaan bahwa perekam itu adalah Rizky Parevi, Bang. Apakah pihak Abang atau pihak Rebecca akan mengejar sosok perekam itu? Kita kuasa hukum hanya sebatas mendapatkan kuasa untuk melaporkan akun-akun oknum yang sedang kita laporkan. Untuk yang lainnya bukan dalam kuasa kami, karena kita hanya menjalankan laporan yang sudah berjalan, yang sekarang lagi disidangkan. Akun yang mana sih Bang? Boleh Sebut nama akunnya. Aku lupa namanya apa ya waktu itu ya. Bebe Gemoy itu bukan Mas? Ada lah, nanti nggak boleh disebutin, pokoknya udah disidangkan. motifnya apa Bang kalau dia pengakuannya Bang? Iya. Saya juga nggak tahu ya, tapi yang pasti tadi sudah mengakui perbuatannya. Tadi udah di dalam juga sudah mengakui perbuatan. Tapi apakah Rebecca akan mencoba untuk itu soal perekam itu Bang? Sosok perekam itu apakah akan coba dikejar? Sampai sejauh ini belum dibicarakan kepada kami, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa kuasa kami hanya sebatas melaporkan oknum yang melakukan postingan penyebar ini Instagram yang kemarin kita laporkan. Tadi juga BK menyampaikan untuk menghimbau kepada ya yang bermain medsos
jangan melakukan hal ini lagi terhadap klien kami, karena kita bisa membuktikan bahwa dimanapun mereka melakukan penyebaran, kalau kita melaporkan ya akhirnya bisa akan terproses oleh hukum. Bang, akhirnya dia berapa kali yang menyebarkan? Yang pertama kalinya bang? Saya nggak tahu pasti, tapi yang pasti yang akhirnya terproses yang ini. Bang, video itu sendiri kebenarannya seperti apa, Bang? Kenapa? Video yang beredar itu kebenarannya seperti apa? Videonya? Iya. Ya, Itu beneran Rebecca atau memang mirip Rebecca, Bang? kan waktu itu klien kami sudah menyampaikan, sudah melakukan permintaan maaf. Jadi saya rasa jangan bicara lagi ke belakang, kita menjalani proses hukum yang sedang berjalan. Jadi untuk berikutnya mungkin mereka tidak akan hadir lagi. Kita sebagai kuasa hukum yang memantau atau mengikuti proses persidangan ini sampai selesai. Dari pihak Rebecca sendiri Mas, ada rasa trauma atau apa gitu Bang yang Kalau trauma pasti, bahkan tadi juga teman-teman bisa melihat bagaimana respon dia masih agak sedih, agak shock. Dan juga satu pesannya, yang bersangkutan terdakwa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Bang, terlapor sudah pernah bertemu Rebecca langsung dan meminta maaf secara langsung? Belum. Aku nggak tahu tadi di dalam gimana. Di dalam apa? Tadi Secara personal berarti ingin pihak sana baru ketemu tadi. belum ada permintaan Nanti maaf minggu depan mungkin saksi berikutnya, ya tapi mungkin mereka tidak akan hadir lagi karena tadi sudah diperiksa keterangannya sebagai saksi. Tinggal kita sebagai kuasa hukum yang dikuasakan untuk menangani case ini, kita yang hadir. Bang, Ai datang sebagai pacar Rebecca apa sebagai... Aduh, aku nggak nanya soal itu, tapi yang pasti Ai dari tadi malam sudah komunikasi sama kami bahwa kita akan hadir di persidangan. Yang pertama untuk support, yang kedua diminta keterangan sebagai saksi. Dia akan Rebecca Klopper akhirnya angkat suara usai hadiri sidang penyebaran video syur mirip dirinya. Rebecca Klopper akhirnya buka suara terkait kasus penyebaran video syur mirip dirinya. Usai menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rebecca Klopper memberi tanggapannya mengenai kasus video syur mirip dirinya. Tak banyak berkata-kata, Rebecca Klopper hanya meminta doa agar kasusnya berjalan lancar. Mohon doanya saja semoga lancar, kata Rebecca Klopper ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 13 November tahun 2023. Kuasa hukum Rebecca Klopper, Sandi Arifin pun menerangkan mengenai agenda persidangan yang baru saja selesai. Jadi hari ini sudah diperiksa ada 3 orang saksi ditambah juga sebagai pelapor, ujar Sandi Arifin. Sandi Arifin pun menyebutkan saksi-saksi yang dimintai keterangan dalam persidangan kasus penyebaran video syur mirip Rebecca Klopper. Kebetulan dari kantor kami yang dikuasakan hukum membuat laporan tadi juga ada Ai, Fadli Faisal, sudah diperiksa juga ada Lula hari ini diperiksa atas laporan Rebecca, kata Sandi Arifin. Sekarang terdakwanya disidangkan hari ini, tutup Sandi Arifin. Seperti diberitakan sebelumnya, sidang kasus penyebaran video syur mirip Rebecca Klopper berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa kasus penyebaran video syur mirip Rebecca Klopper yaitu Bayu Firlen dihadirkan dalam persidangan tersebut. Gue takut meninggal. Lu mana lari lagi? Nanti habis sidang. Udah dipanggil soalnya. Siap Bang. Maaf. Gua langsung di sana. Langsung dari sini aja deh.
juga ditutup, kalau di sini juga tertutup. Ini ada sidang yang lain, Mas. Nanti boleh selesai sidang boleh. Masih ada sidang yang lain, Mas. Persidangan masih ada sidang yang lain. Sudah ya, Mbak. Masih ada sidang yang lain. Setelah sidang boleh. Setelah sidang boleh. Ferdi. Ada opsi tadi nggak ikut ya? Ada opsi tadi nggak ikut ya? Ada opsi tadi nggak ikut. Oh, gantian dulu. Tangan bapaknya ngisi. Kita mulai ya. Baik, sidang perkara pidana nomor 618 atas nama terdakwa Bayu Philip dibuka dan tertutup untuk umum. Boleh buka-buka ya. Di depan ya, Bu ya. Depan Bu ya. Depan Bu ya. Thank you. Sini, Bang. Mas Andi. Sini, Bang. Sini, Bang. Dikit, Bang. Oke, Bang. Ini nggak banyak ya? 5 menit ya Bang, 5 menit. Yuk. Titi mana sih, Titi? Mix. Titi mana, Titi? Udah ya? Buluk jangan dikit-dikit Bang, buluk. Riba. Itu mana? Oke, udah. Yo Bang. Jadi klien kami hanya mau menyampaikan sepatah dua kata, jadi setelah itu jangan ditanyakan lagi, oke? Nanti sisanya biar saya jelasin. Ya, oke? Mohon doanya biar lancar prosesnya. Jadi hari ini sudah diperiksa, ada 3 orang saksi ditambah juga sebagai pelapor. Kebetulan dari kantor kami yang dikuasakan untuk semua laporan. Tadi juga ada AI juga sudah diperiksa, juga ada Lula. Hari ini diperiksa atas laporan PBK yang sudah pernah dilaporkan maupun di Barreskrim, yang sekarang terdakwanya disidangkan hari ini. Jadi hari ini agendanya seperti itu. Mereka hadir untuk dimintain keterangannya satu persatu karena tadi perkaranya ada hubungan dengan pornografi, jadi sidangnya tertutup. Oke? RBK sudah lega belum? Tersangkanya sudah diadili. Iya. Udah itu aja. Tadi ya. RBK senang nggak juga AI jadi saksi hari ini pembela kamu menemani? BK lega nggak sih ini udah disidangin kasusnya BK? AI mana AI dong? Satu AI. Ayo dikit dong, Ai. Aduh. AI. Hari ini menemani. Statusnya sama BK masih percaya banget nggak sih?
Iya, sudah. Ya, jadi agendanya hari ini adalah proses persidangannya, pemeriksaan saksi. Ada 4 orang saksi yang diperiksa, termasuk rekan saya, Yosani Purba. Juga ada Rebecca selaku pelapor, kemudian juga ada Fadli, Ai, dan juga ada Lula. Mereka diperiksa keterangannya sebagai saksi karena pada saat kejadian, pada saat membuat laporan, mereka menerangkan bagaimana kejadiannya, terus atas akun siapa yang waktu itu kita laporkan. Jadi tadi mereka sudah diperiksa dengan agenda pemeriksaan saksi. Tadi BK bertemu dengan terdakwanya, ada ngomong apa nggak apa? Tadi karena sidangnya tertutup karena terkait pornografi, jadi kita semua di luar. Tapi pada saat hadir pertama kali, mereka duduk agak jauh sih, tapi tidak ketemu. Memang tidak dipertemukan dan juga duduknya jauh. Jadi saya juga menghimbau kepada para pemain medsos, jangan sampai ada kejadian ini lagi, karena akhirnya terbukti bahwa dimanapun mereka melakukan ini bisa diproses hukum gitu loh. Jadi saya menghimbau dengan keras kepada oknum pengguna media sosial, jangan sampai melakukan ini terhadap klien kami, karena sekarang sudah terbukti bahwa pelaku tersebut sudah bisa disidangkan. Sidang berapa sih ini, Bang? Hari ini sidang kedua, agendanya pemeriksaan saksi-saksi. Sebenarnya mungkin dugaan tindak pidana sendiri berapa tahun sih Bang kalau untuk hukumannya nih? Nanti kalau mengenai hukumannya itu kewenangannya jaksa dan pengadilan, jadi silakan tanyakan kepada jaksa yang tadi menyidangkan. Sidang selanjutnya kapan mungkin Mas? Sidang selanjutnya minggu depan. Agendanya itu ada saksi tambahan yang mungkin akan diperiksa. Masih di hari Senin? Masih di hari yang sama. Saksi tambahannya dari Keterangan apa mungkin yang tadi diberikan Ai dan saksi lainnya? Keterangannya terkait dengan pada saat kejadian waktu mendapatkan informasi, dan juga dari klien kami juga pada saat mendapatkan link tersebut, pelakunya siapa, akunnya apa. Jadi itu yang ditanyakan dari lebih pastinya. Kalau untuk akunnya sendiri, saksi-saksi ini sebenarnya tahu nggak sih Bang? Kenapa? Akunnya sendiri, saksinya itu pada tahu nggak gitu yang punya akunnya siapa dan lain-lain? Enggak, kita nggak ada yang tahu karena ini kan tertangkapnya di luar kota. Jadi kita juga nggak kenal. Jadi juga kita nggak tahu setelah sudah diproses di pihak penyidik, kemudian diproses di persidangan. Berarti benar Bang terdakwanya sendiri masih di bawah umur, benar? Kenapa? Terdakwanya sendiri tadi bayi itu masih di bawah umur, itu benar? Aku nggak tahu deh. Nanti tanya sama jaksanya, karena kita waktu itu bikin laporannya kita juga nggak ketemu sama pelakunya. Tapi yang pasti tadi Rebecca menyampaikan bahwa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak polisian, khususnya Bareskrim Polri, Direktorat Cyber, karena sudah memproses dengan cepat, dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada pihak kejaksaan dan pengadilan yang dalam memproses pelaku yang sedang berjalan ini. Berarti Rebecca dan para saksi, Rebecca sama saksi pada nggak kenal sama pemilik akun ini? Enggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal. Jadi memang hari ini tadi kan teman-teman menanyakan agak bingung. Hari ini Rebecca yang sebagai pelapor, tapi karena waktu itu dikuasakan ke Yosani Purba, jadi beliau sebagai pelapor kuasanya, tapi Rebecca juga sebagai saksi korban di situ. Bang, berdasarkan dakwaan di dalam SPP, isi dakwaan bahwa perekam itu adalah Rizky Paveki, Bang. Apakah pihak Abang atau pihak Rebecca akan mengejar sosok perekam itu? Kita kuasa hukum hanya sebatas mendapatkan kuasa untuk melaporkan akun-akun oknum yang sedang kita laporkan. Untuk yang lainnya bukan dalam kuasa kami, karena kita hanya menjalankan laporan yang sudah berjalan, yang sekarang lagi disidangkan. Akun yang mana sih Bang? Boleh Sebut nama akunnya. Aku lupa namanya apa ya waktu itu ya. Bebe Gemo itu bukan Mas? Ada lah, nanti nggak boleh disebutin, pokoknya udah disidangkan. motifnya apa Bang kalau dia pengakuannya Bang? Iya. Saya juga nggak tahu ya. Tapi yang pasti tadi sudah mengakui perbuatannya. Tadi dari dalam juga sudah mengakui perbuatan. Tapi apakah Rebecca akan mencoba untuk itu soal perekam itu Bang? Sosok perekam itu apakah akan coba dikejar? Sampai sejauh ini belum dibicarakan kepada kami, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa kuasa kami hanya sebatas melaporkan oknum yang melakukan postingan penyebar ini Instagram yang kemarin kita laporkan. Tadi juga BK menyampaikan untuk menghimbau kepada yang bermain medsos,
jangan melakukan hal ini lagi terhadap klien kami, karena kita bisa membuktikan bahwa dimanapun mereka melakukan penyebaran, kalau kita melaporkan ya akhirnya bisa akan terproses oleh hukum. Bang, artinya dia berapa kali yang menyebarkan? Yang pertama kalinya bang? Saya nggak tahu pasti, tapi yang pasti yang akhirnya terproses yang ini. Bang, video itu sendiri kebenaran seperti apa, Bang? Kenapa? Video yang beredar itu kebenarannya seperti apa? Videonya? Iya. Ya, Itu beneran Rebecca atau memang mirip Rebecca, Bang? kan waktu itu klien kami sudah menyampaikan, sudah melakukan permintaan maaf. Jadi saya rasa jangan bicara lagi ke belakang, kita menjalani proses hukum yang sedang berjalan. Jadi untuk berikutnya mungkin mereka tidak akan hadir lagi. Kita sebagai kuasa hukum yang memantau atau mengikuti proses persidangan ini sampai selesai. Dari pihak Rebecca sendiri masih ada rasa trauma atau apa gitu bang yang Kalau trauma pasti, bahkan tadi juga teman-teman bisa melihat bagaimana respon dia masih agak sedih, agak shock. Dan juga satu pesannya, yang bersangkutan terdakwa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Bang, terlapor sudah pernah bertemu Rebecca langsung dan meminta maaf secara langsung? Belum. Aku nggak tahu tadi di dalam ini. Di dalam tadi Secara personal berarti ingin pihak sana baru ketemu tadi. belum ada permintaan Nanti maaf minggu depan mungkin saksi berikutnya, ya tapi mungkin mereka tidak akan hadir lagi karena tadi sudah diperiksa keterangannya sebagai saksi. Tinggal kita sebagai kuasa hukum yang dikuasakan untuk menangani case ini, kita yang hadir. Bang Ai datang sebagai pacar Rebecca apa sebagai... Aduh, aku nggak nanya soal itu, tapi yang pasti Ai dari tadi malam sudah komunikasi sama kami bahwa kita akan hadir di persidangan. Yang pertama untuk support, yang kedua diminta keterangan sebagai saksi. Dia akan Rebecca Klopper akhirnya angkat suara usai hadiri sidang penyebaran video syur mirip dirinya. Rebecca Klopper akhirnya buka suara terkait kasus penyebaran video syur mirip dirinya. Usai menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rebecca Klopper memberi tanggapannya mengenai kasus video syur mirip dirinya. Tak banyak berkata-kata, Rebecca Klopper hanya meminta doa agar kasusnya berjalan lancar. Mohon doanya saja semoga lancar, kata Rebecca Klopper ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 13 November tahun 2023. Kuasa hukum Rebecca Klopper, Sandi Arifin pun menerangkan mengenai agenda persidangan yang baru saja selesai. Jadi hari ini sudah diperiksa ada 3 orang saksi ditambah juga sebagai pelapor, ujar Sandi Arifin. Sandi Arifin pun menyebutkan saksi-saksi yang dimintai keterangan dalam persidangan kasus penyebaran video syur mirip Rebecca Klopper. Kebetulan dari kantor kami yang dikuasakan hukum membuat laporan tadi juga ada Ai, Fadli Faisal, sudah diperiksa juga ada Lula hari ini diperiksa atas laporan Rebecca, kata Sandi Arifin. Sekarang terdakwanya disidangkan hari ini, tutup Sandi Arifin. Seperti diberitakan sebelumnya, sidang kasus penyebaran video syur mirip Rebecca Klopper berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa kasus penyebaran video syur mirip Rebecca Klopper yaitu Bayu Firlen dihadirkan dalam persidangan tersebut. Gue takut meninggal. lu mana lari lagi nanti habis sudah. Udah dipanggil soalnya. siap bang langsung dari sini aja deh.
juga ditutup, kalau di sini juga tertutup. Ini ada sidang yang lain, Mas. Nanti boleh selesai sidang boleh. Masih ada sidang yang lain, Mas. Persidangan masih ada sidang yang lain. Sudah ya, Mbak. Masih ada sidang yang lain. Setelah sidang boleh. Setelah sidang boleh. Ferdi. Oh, gantian, Bus. Tangan bapaknya ngisi. Kita mulai ya. Baik, sidang perkara pidana nomor 618 atas nama terdakwa Bayu Philip dibuka dan tertutup untuk umum. Di depan ya Bu ya, depan Bu ya, depan Bu ya. Thank you. Sini, Bang. Mas Andi. Sini, Bang. Sini, Bang. Dikit, Bang. Oke, Bang. Tapi nggak banyak ya. 5 menit ya Bang, 5 menit. Ayo. Titi mana sih, Titi? Titi mana, Titi? Udah ya. Buluk yang ini Bang Buluk. Itu sudah. Ayo dong. Riba. Mikro mana? Oke, udah. Ayo Bang. Jadi klien kami hanya mau menyampaikan sepatah dua kata, jadi setelah itu jangan ditanyakan lagi. Oke, nanti sisanya biar saya jelasin. Ya, oke. Mohon doanya biar lancar prosesnya. Jadi hari ini sudah diperiksa, ada 3 orang saksi ditambah juga sebagai pelapor. Kebetulan dari kantor kami yang dikuasakan untuk membuat laporan. Tadi juga ada AI juga sudah diperiksa, juga ada Lula. Hari ini diperiksa atas laporan PBK yang sudah pernah dilaporkan maupun di Barreskrim yang sekarang terdakwanya disidangkan hari ini. Jadi hari ini agendanya seperti itu. Mereka hadir untuk dimintain keterangannya satu persatu karena tadi perkaranya ada hubungan dengan pornografi, jadi sidangnya tertutup. Oke? RBK sudah lega belum? Tersangkanya sudah diadili. Iya. Udah itu aja. Tadi ya. RBK senang nggak juga AI jadi saksi hari ini membela kamu ke depannya? BK lega nggak sih ini udah disidangin kasusnya BK? AI mana AI dong? Satu satu AI. Ayo dikit dong, Ai. Aduh. AI. Dikit banget. Hari ini gimana? Statusnya sama BK masih percaya banget nggak sih?
Ya, jadi agendanya hari ini adalah proses persidangannya, pemeriksaan saksi. Ada 4 orang saksi yang diperiksa, termasuk rekan saya, Yosandi Purba. Juga ada Rebecca selaku pelapor, kemudian juga ada Fadli, Ai, dan juga ada Lula. Mereka diperiksa keterangannya sebagai saksi karena pada saat kejadian, pada saat membuat laporan, mereka menerangkan bagaimana kejadiannya, terus atas akun siapa yang waktu itu kita laporkan. Jadi tadi mereka sudah diperiksa dengan agenda pemeriksaan saksi. Tadi BK bertemu dengan terdakwanya, ada ngomong apa nggak apa? Tadi karena sidangnya tertutup karena terkait pornografi, jadi kita semua di luar. Tapi pada saat hadir pertama kali, mereka duduk agak jauh sih, tapi tidak ketemu. Memang tidak dipertemukan dan juga duduknya jauh. Jadi saya juga menghimbau kepada para pemain medsos, jangan sampai ada kejadian ini lagi, karena akhirnya terbukti bahwa dimanapun mereka melakukan ini bisa diproses hukum gitu loh. Jadi saya menghimbau dengan keras kepada oknum pengguna media sosial, jangan sampai melakukan ini terhadap klien kami, karena sekarang sudah terbukti bahwa pelaku tersebut sudah bisa disidangkan. Sidang berapa sih ini, Bang? Hari ini sidang kedua, agendanya pemeriksaan saksi-saksi. Sebenarnya mungkin dugaan tindak pidana sendiri berapa tahun sih Bang kalau untuk hukumannya nih? Jadi kalau mengenai hukumannya itu kewenangannya jaksa dan pengadilan, jadi silakan tanyakan kepada jaksa yang tadi menyidangkan. Sidang selanjutnya kapan mungkin Mas Andi? Sidang selanjutnya minggu depan. Agendanya itu ada saksi tambahan yang mungkin akan diperiksa. Masih di hari Senin? Masih di hari yang sama. Saksi tambahannya dari Apa mungkin yang tadi diberikan Ai dan saksi lainnya? Keterangannya terkait dengan pada saat kejadian waktu mendapatkan informasi, dan juga dari klien kami juga pada saat mendapatkan link tersebut, pelakunya siapa, akunnya apa. Jadi itu yang ditanyakan tadi lebih pastinya. Kalau untuk akunnya sendiri, saksi-saksi ini sebenarnya tahu nggak sih Bang? Kenapa? Akunnya sendiri, saksinya itu pada tahu nggak gitu yang punya akunnya siapa dan lain-lain? Enggak, kita nggak ada yang tahu karena ini kan tertangkapnya di luar kota. Jadi kita juga nggak kenal. Jadi juga kita nggak tahu setelah sudah diproses di pihak penyidik, kemudian diproses di persidangan. Berarti benar Bang terdakwanya sendiri masih di bawah umur, benar? Kenapa? Terdakwanya sendiri tadi bayi itu masih di bawah umur, itu benar? Aku nggak tahu deh. Nanti tanya sama jaksanya, karena kita waktu itu bikin laporannya kita juga nggak ketemu sama pelakunya. Tapi yang pasti tadi Rebecca menyampaikan bahwa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak polisian, khususnya Bareskrim Polri, Direktorat Cyber, karena sudah memproses dengan cepat, dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada pihak kejaksaan dan pengadilan yang dalam memproses pelaku yang sedang berjalan ini. Berarti Rebecca dan para saksi, Rebecca sama saksi pada nggak kenal sama pemilik akun ini? Enggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal. Jadi memang hari ini tadi kan teman-teman menanyakan agak bingung. Hari ini Rebecca yang sebagai pelapor, tapi karena waktu itu dikuasakan ke Yosandi Purba, jadi dia sebagai pelapor kuasanya. Tapi Rebecca juga sebagai saksi korban di situ. Bang, berdasarkan dakwaan di dalam SIPP, isi dakwaan bahwa perekam itu adalah Rizky Paveki, Bang. Apakah pihak Abang atau pihak Rebecca akan mengejar sosok perekam? Kita kuasa hukum hanya sebatas mendapatkan kuasa untuk melaporkan akun-akun oknum yang sedang kita laporkan. Untuk yang lainnya bukan dalam kuasa kami, karena kita hanya menjalankan laporan yang sudah berjalan, yang sekarang lagi disidangkan. Akun yang mana sih Bang? Boleh Sebut nama akunnya. Aku lupa namanya apa ya waktu itu ya. Bebe Gemo itu bukan Mas? Ada lah, nanti nggak boleh disebutin, pokoknya udah disidangkan. motifnya apa Bang kalau dia pengakuannya Bang? Iya. Saya juga nggak tahu ya. Tapi yang pasti tadi sudah mengakui perbuatannya. Tadi udah di dalam juga sudah mengakui perbuatan. Tapi apakah Rebecca akan mencoba untuk itu soal perekam itu Bang? Sosok perekam itu apakah akan coba dikejar? Sampai sejauh ini belum dibicarakan kepada kami, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa kuasa kami hanya sebatas melaporkan oknum yang melakukan postingan penyebar ini Instagram yang kemarin kita laporkan. Tadi juga BK menyampaikan untuk menghimbau kepada yang bermain medsos
jangan melakukan hal ini lagi terhadap klien kami, karena kita bisa membuktikan bahwa dimanapun mereka melakukan penyebaran, kalau kita melaporkan ya akhirnya bisa akan terproses oleh hukum. Bang, akhirnya dia berapa kali yang menyebarkan? Yang pertama kalinya bang? Saya nggak tahu pasti, tapi yang pasti yang akhirnya terproses yang ini. Bang, video itu sendiri kebenaran seperti apa, Bang? Kenapa? Video yang beredar itu kebenarannya seperti apa? Videonya? Iya. Ya, Itu beneran Rebecca atau memang mirip Rebecca, Bang? kan waktu itu klien kami sudah menyampaikan, sudah melakukan permintaan maaf. Jadi saya rasa jangan bicara lagi ke belakang, kita menjalani proses hukum yang sedang berjalan. Jadi untuk berikutnya mungkin mereka tidak akan hadir lagi. Kita sebagai kuasa hukum yang memantau atau mengikuti proses persidangan ini sampai selesai. Dari pihak Rebecca sendiri masih ada rasa trauma atau apa gitu bang yang Kalau trauma pasti, bahkan tadi juga teman-teman bisa melihat bagaimana respon dia masih agak sedih, agak shock. Dan juga satu pesannya, yang bersangkutan terdakwa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Bang, terlapor sudah pernah bertemu Rebecca langsung dan meminta maaf secara langsung? Belum. Aku nggak tahu tadi di dalam. Di dalam. Tadi. Secara personal berarti ingin pihak sana Kan baru ketemu tadi. belum ada permintaan Nanti maaf. minggu depan mungkin saksi berikutnya, ya tapi mungkin mereka tidak akan hadir lagi karena tadi sudah diperiksa keterangannya sebagai saksi. Tinggal kita sebagai kuasa hukum yang dikuasakan untuk menangani case ini, kita yang hadir. Bang, Ai datang sebagai pacar Rebecca apa sebagai? Aduh, aku nggak nanya soal itu, tapi yang pasti Ai dari tadi malam sudah komunikasi sama kami bahwa kita akan hadir di persidangan. Yang pertama untuk support, yang kedua diminta keterangan sebagai saksi, dia akan. Rebecca Klopper akhirnya angkat suara usai hadiri sidang penyebaran video syur mirip dirinya. Rebecca Klopper akhirnya buka suara terkait kasus penyebaran video syur mirip dirinya. Usai menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rebecca Klopper memberi tanggapannya mengenai kasus video syur mirip dirinya. Tak banyak berkata-kata, Rebecca Klopper hanya meminta doa agar kasusnya berjalan lancar. Mohon doanya saja semoga lancar, kata Rebecca Klopper ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 13 November tahun 2023. Kuasa hukum Rebecca Klopper, Sandi Arifin pun menerangkan mengenai agenda persidangan yang baru saja selesai. Jadi hari ini sudah diperiksa ada 3 orang saksi ditambah juga sebagai pelapor, ujar Sandi Arifin. Sandi Arifin pun menyebutkan saksi-saksi yang dimintai keterangan dalam persidangan kasus penyebaran video syur mirip Rebecca Klopper. Kebetulan dari kantor kami yang dikuasakan hukum membuat laporan tadi juga ada Ai, Fadli Faisal, sudah diperiksa juga ada Lula hari ini diperiksa atas laporan Rebecca, kata Sandi Arifin. Sekarang terdakwanya disidangkan hari ini, tutup Sandi Arifin. Seperti diberitakan sebelumnya, sidang kasus penyebaran video syur mirip Rebecca Klopper berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa kasus penyebaran video syur mirip Rebecca Klopper yaitu Bayu Firlen dihadirkan dalam persidangan tersebut. Gue takut meninggal. Lu mana lari lagi? Nanti habis ini. Udah dipanggil soalnya. Siap bang. Gue langsung di sana. Langsung dari sini aja deh.
juga ditutup, kalau di sini juga tertutup. Mas, ini ada sidang yang lain, Mas. Nanti boleh selesai sidang boleh. Masih ada sidang yang lain, Mas. Persidangan masih ada sidang yang lain. Sudah ya, Mbak. Masih ada sidang yang lain. Setelah sidang boleh. Setelah sidang boleh. Ferdi. Ya, ada opsi tadi nggak ikut ya? Ya, ada opsi tadi nggak ikut ya? Ya, ada opsi tadi nggak ikut. Oh, gantian dulu. Tangan bapaknya diisi. Kita mulai ya. Baik, sidang perkara pidana nomor 618 atas nama terdakwa Bayu Philip dibuka dan tertutup untuk umum. Boleh dicabut ya.